Halo teman sehat M Ganik, selamat datang kembali di Cerita Sukses M Ganik. Apa sih cerita sukses itu? Di cerita sukses ini kita akan sharing mengenai cerita dari teman sehat M Ganik yang sudah berhasil membuktikan manfaat M Ganik dalam mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Nah, pastinya dengan tujuan untuk bisa menginspirasi lebih banyak lagi penderita diabetes, khususnya di Indonesia, dalam pintar lawan diabetes. Di cerita sukses kali ini akan diisi oleh saya Nurul Dan saya Jessica, dan dibantu untuk dijelaskan lebih dalam dari sisi medis oleh expert kita, yaitu Dr. Kelvin. Cerita sukses M Ganik yang pertama ada dari Ibu Wisya Ratulangi yang berdomisili di Jakarta Utara. Kita bacakan aja ya. Saya usia 67 tahun, mungkin kena diabetes 2 tahunan, itu pun saya baru tahu sejak stroke 5 bulan lalu. Lalu Bu Wisya mengirimkan hasil cek glukometer menunjukkan di angka 239. Katanya, puji Tuhan 2 jam setelah makan siang, tadinya 312. Nah, dari cerita suksesnya Ibu Wisya ini, kita harus berhati-hati nih terhadap gejala-gejala diabetes yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, kita mengajak teman sehat M Ganik semua untuk selalu melakukan pengecekan gula darah mandiri secara berkala, yaitu kita 3 hari ya. 3 hari sekali kita harus lakukan cek gula darah mandiri agar bisa menghindari resiko-resiko yang seperti Bu Wisya alami ini, yaitu stroke. Itu kan serem banget ya kalau sampai kena stroke. Betul. Nah, yang sering kita dengar itu kan diabetes menyebabkan komplikasi terhadap organ-organ tubuh ya. Betul banget. Nah, tetapi untuk Bu Wisya ini menyebabkan komplikasinya atau penyakit kronis menjadi stroke. Betul banget. Nah, itu kenapa bisa begitu ya kira-kira? Untuk jawaban yang bisa dijelaskan secara medis, lebih baik kita tanya aja yuk ke Dr. Kelvin. Dr. Kelvin, apa benar gula darah tinggi bisa sampai terkena stroke? Oke, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Itu sangat baik. Memang betul, apabila penderita diabetes yang paling ditakuti, 2 paling besar yang paling ditakuti adalah serangan jantung dan serangan stroke. Itu disebabkan karena gula darah tinggi itu mengganggu permeabilitas dari pembuluh darah. Kalau bisa diumpamakan, jadi kayak selangnya itu sudah kaku, udah tidak elastis lagi. Nah, itu berbahaya nantinya bila selangnya itu rapuh, pecah, terjadi sumbatan yang biasanya sumbatan-sumbatan itu terjadi di otak atau di kepala. Nah, itu saat itulah terjadi yang namanya stroke. Oke, jadi sudah jelas sekali ya penjelasan dari Dok Kelvin bahwa memang salah satu komplikasi dari gula darah yang tinggi itu adalah kena serangan stroke, bahkan ada juga kena serangan jantung. Maka dari itu memang menjadi catatan penting bahwa kita benar-benar harus menjaga kadar gula darah kita agar terus stabil dan normal. Betul. Jadi ketika gula darahnya ternyata terdeteksi tinggi, itu kita bisa cepat penanganannya, nggak sampai terjadi komplikasi atau penyakit kronis. Betul. Di sisi lain, selain pengecekan gula darah mandiri, kita juga harus tetap menerapkan pola hidup sehat secara konsisten ya. Betul. Dan juga sambil dibantu dengan konsumsi M Ganik secara rutin 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil gula darah yang lebih optimal dan stabil terus. Ya. Setelah dari Ibu Wisya ini, kita tetap ada cerita sukses M Ganik lainnya yang akan dibacakan oleh Ibu Jessica. Oke, mudah-mudahan edukasi yang disampaikan oleh Dr. Kelvin mengenai penyakit stroke yang diakibatkan oleh diabetes itu bisa membuka wawasan Bapak Ibu teman sehat M Ganik ya. Betul, amin. Nah, ini cerita sukses berikutnya ada dari Ibu Tati. Nah, Ibu Tati bercerita seperti ini. Alhamdulillah Bu, gula darah turun jadi 116. Cuma kaki sebelah masih sakit. Minum obat turun jadi 1x1, tadinya 2x1. Nah, memang target konsumsi M Ganik Multigrain itu bisa mendapatkan kesehatan gula darah yang jangka panjang dan juga bisa menurunkan dosis obat-obatannya, bahkan inginnya lepas ya. Betul. Sebenarnya. Nah, jadi kondisinya seperti apa sih agar penderita diabetes bisa turun dosis obat bahkan lepas obat? Oke, nah untuk kondisi seperti apa pastinya bisa menjawabkan dokter ya. Betul Kita banget. langsung bertanya oleh Dr. Kelvin. Iya. Oke dok, nah biasanya dokter akan merekomendasikan turun dosis obat dengan kondisi pasien yang seperti apa ya dok? Oke, dokter akan merekomendasikan pasien untuk dosisnya diturunkan secara bertahap apabila dilakukan pemeriksaan berkala gula di dalam darahnya itu
entah tiap bulan pada saat dia kontrol, apakah tiap 2 minggu sekali berada di dalam batas normal, atau diperiksakan HbA1c-nya itu turun drastis dibandingkan awal pertama kali dia periksa, dan dilihat bahwa pasien itu berhasil merubah gaya hidupnya, entah pola makannya, pola aktivitasnya. Nah, itu akan mulai diturunkan secara bertahap seperti itu. Oke, nah ini udah cukup jelas ya. Berarti memang pasien atau penderita diabetes yang bisa menurunkan dosis obat-obatannya adalah yang bisa menurunkan kadar gula darahnya tetap stabil dalam jangka waktu yang panjang, dipelihara dengan pola hidup yang sehat. Betul banget. Nggak cuma dari Ibu Tati aja nih yang ternyata bisa lepas obat atau turun dosis obat, ada lagi cerita sukses yang lainnya. Sebenarnya banyak banget yang udah informasi ke kami bahwa sudah berhasil menurunkan dosis obat-obatannya, bahkan sudah juga sampai lepas. Oke, kita bacakan satu lagi ya, dari Ibu Irma. Nah, Ibu Irma bercerita, dosis obat gulanya sudah dikurangi kata dokter, alhamdulillah. Nah, jadi inget ya, harus kata dokter, jangan diturunin sendiri. Betul banget, alhamdulillah juga dari cerita sukses M Ganek yang lainnya juga banyak sekali nih yang seperti ini. Dan itu balik lagi harus sesuai konsultasi oleh dokter, nggak boleh sendiri ya Bu Jess ya. Betul. Oke, baik. Berarti setelah ini pastinya ada lagi dong. Ada lagi sukses dong. Yang nggak kalah luar biasanya. Betul, dari ada Ibu lagi. Tati. Oke, kita ke cerita sukses selanjutnya ya. Oke, setelah dari Ibu Tati dan Ibu Irma, kita berlanjut yuk ke cerita sukses M Ganek lainnya, yaitu dari Pak Putu Swastika yang berdomisili di Jembrana, Bali. Kita bacakan ya. Yang konsumsi adalah istri saya. Menurut pengamatan saya, udah banyak perubahan. Dulu gula darahnya sampai hampir 350, sekarang sudah makan cuma 202. Dan kakinya sudah enggak bengkak. Nah, dari ceritanya Pak Putu, istrinya memang kadar gula darahnya masih termasuk tinggi ya, karena masih di angka 202. Nah, 202 itu masih tergolong diabetes sebenarnya. Tapi Betul. karena memang ada progres penurunan gula darah, dan pastinya juga jadinya gejalanya ikutan membaik. Betul, salah satunya gejala yang membaik yaitu kakinya sudah gak bengkak lagi nih. Jadi, memang penting sekali untuk menjaga kadar gula darahnya agar tidak terus naik, sehingga gejala-gejala yang dirasakan sudah mulai menghilang seperti ceritanya Pak Putu tadi. Betul. Nah, ini juga kita memantau ya untuk memeriksakan gula darah secara berkala rutin di rumah atau Iya. pemeriksaan gula darah mandiri Iya. itu 3 hari 3 sekali. hari sekali. Biar kalau misalkan terdeteksi gula darahnya tinggi itu bisa cepat penanganannya. Betul banget. Dan itu memang harus konsisten dalam pengecekan gula darah mandiri ini. Oke, tapi memang apa sih yang menyebabkan kaki bisa bengkak? Untuk lebih jelasnya dan dijawab dari sisi medis, kita langsung tanya aja yuk ke Dr. Kelvin. Dr. Kelvin, apa yang menyebabkan kaki bisa bengkak saat gula darah tinggi? Oke, pada dasarnya itu adalah efek samping dari gula darah tinggi. Jadi yang tadi paling kita takutkan adalah serangan jantung. Biasanya orang yang gula darahnya tinggi sudah mengganggu fungsi jantungnya. Nah, itu nanti akan menyebabkan kakinya menjadi bengkak. Atau yang gula darahnya tinggi sampai merusak fungsi ginjalnya, itu nanti bisa menyebabkan kakinya menjadi bengkak. Oke, jadi meskipun nggak secara langsung menyebabkan kaki bengkak saat gula darah tinggi, tapi memang harus tetap ya dijaga kadar gula darahnya agar tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, dari Pak Putu ini masih ada cerita lain yaitu Ibu Lilis yang sama kurang lebih ceritanya sama dengan Pak Putu. Kita bacakan aja ya. Dari Bu Lilis. Pertama, sebelum saya minum Bun, kaki saya, badan saya semuanya lemas. Kaki sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Setelah saya coba kemarin minum dan sesuai petunjuknya, malam itu Bun, saya gelisah. Tidur kaki semakin sakit tapi badan sudah tidak sakit. Saya rasa cuma kaki, lanjut cerita, saya bangun sahur. Saya rasa badan kaki saya semakin enak Bun. Habis makan sahur saya minum lagi. Alhamdulillah badan kaki terasa enak semuanya. Makanya saya pesan lagi ya Bun, agar supaya menyambung terus minumnya tidak putus Bun. Nah, dari ceritanya Ibu Lilis, ini gejalanya agak sedikit berbeda, yaitu nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Tapi memang kenapa sih kok bisa sampai seperti itu ya, ditusuk-tusuk jarum rasanya? Oke, nah ini kita sempat membahas ya di sesi kata expert dengan Dr. Indra waktu itu membahas mengenai saraf yang terganggu akibat gula darah tinggi. Betul. Boleh tampilkan aja deh. Polyneuropathy itu adalah kesemutan, kebas, baal, panas pada saraf, ya pada kaki atau tangan, di mana itu isinya saraf.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gula sendiri merusak saraf. Ya, merusak saraf. Dia merusak serabut-serabut myelin saraf dan sebagainya, di mana memang itu yang dirasakan oleh pasien kita. Antara tidak sensitif atau hipersensitif. Oh gitu. Makanya nyeri, panas. Itu karena hiper. Nah, itu hipersensitif. Oke, udah cukup jelas ya. Apa sih yang menyebabkan nyeri tersebut? Betul, dan itu ternyata berbeda sekali dengan gejala kaki bengkak ya, karena memang kalau yang si kaki nyeri itu memang atas dasar saraf. Tapi kalau kaki bengkak itu kalau misalnya ada luka atau bisa indikasi penyakit lainnya. Jadi jangan lupa untuk sering konsultasi ke dokter untuk mengetahui gejala yang dirasa tuh sebenarnya atas karena apa sih, berdasarkan karena penyakit yang mana sih gitu. Betul, dan juga mengingat Pak Putu yang membelikan istrinya Emganik. Nah, ini juga warning dan peringatan kepada suami-suami jika istrinya terdeteksi ada gula darah tinggi, segeralah membelikan Emganik Multigrain. Betul banget. Itu bentuk apa? Bentuk kasih sayang, bentuk kepedulian. Nah, seru banget ya, kita sudah membacakan cerita sukses dari banyak teman sehat Emganik nih. Betul, sebenarnya masih banyak banget cerita sukses lainnya yang pastinya kita akan bacakan secara berkala. Biar juga message atau pelajaran yang kita bisa dapat dari setiap cerita sukses itu bisa benar-benar diterapkan dan menginspirasi penderita diabetes lainnya. Betul. Dan kita akan seterusnya berusaha terus ya untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa membantu menjelaskan dari sisi medis. Betul banget. Oke, ya udah deh, kita sampai sini aja episodenya cerita sukses Emganiknya. Oke, sebelum ditutup episode ini, ada baiknya kita ucapkan terima kasih dulu kali ya sama Dr. Kelvin. Oke, terima kasih banyak Dr. Kelvin. Mudah-mudahan bisa hadir lagi di sesi cerita sukses Emganik berikutnya. Iya, semoga sehat selalu ya Dok Kelvin. Dadah. Oke, sama-sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan terutama adalah bagi pada penderita diabetes, perubahan pola hidup dan pola makan itu adalah kunci utama yang teman-teman harus capai agar semuanya dapat meningkatkan kesehatan gula darah. Emganik Multigrain yang alami lebih baik.